Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tayyib, kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita sampai halaman berapa? 19. 19. Itu bagian qalqalah ya. Bagian qalqalah. Kalau berdasarkan kitab di sini ya, qalqalah dibagi menjadi dua, ada yang sughra, ada yang kubra. Ya, yang sughra itu ketika berada di tengah kalimat. Yang kubra ketika berada di akhir kalimat. Yang di tengah kalimat khalaqna lam yalid wa lam yalid wa yajma'. Baik. Di sini perhatikan pantulannya. Yang qaf khalaquna. Ya, pantulannya dia menebal ya. Khalaquna. Langsung dipantulkan ya. Dan sampai suaranya terputus. Khalaqna, jangan terputus ya. Tapi khalaqna. Lam yalid wa lam yulad. Yajma', jangan yajma', tapi disambung, jangan sampai terputus suara. Yajma'. Yang kubra yaitu apabila ia berada di akhir kalimat. Perhatikan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ikhtilaqu. Kha-nya ditebalkan ya. Ikhtilaqu. Tapi di sini karena kita membaca sebelum kha itu dengan kasrah, maka ikhtilaq dia pada kadar tebalnya itu enggak seperti shad, enggak seperti dhad, enggak seperti ta, enggak seperti dha. Ya, dia di kadar yang terlemah. Sari'ul hisab. Hisab ya, hisab. Tapi di sini kita senantiasa untuk mengingatkan bahwasannya qalqalah yang tidak memiliki isti'la, maka qalqalahnya pantulannya jangan menebal. Yang menebal itu ketika qalqalah yang dia juga sifatnya isti'la. Kalau qaf qalqalah isti'la bukan.
Qalqalah qaf. Qalqalah isti'la bukan? Istilah. Ya, berarti tebal ya. Perhatikan. Tebal. Ikhtilaqu. Ikhtilaqu. Laqu. Ya, pantulannya jangan laqe. 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 Tapi laqu. Laqu. Kalau yang ba, qalqalahnya isti'la atau bukan? Bukan, berarti pantulannya tipis. Hisab. 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 Bukan hisabu. Hisabu. Ya. Walam yulad. Atau walam yulad. Yulad. Walam yulad. Yulad. Tipis apa tebal? Tipis. Kalau dal. Dal qalqalahnya isti'la bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Bukan, berarti tipis. Yulad. Yulad. Ad. Id. Ud. Bukan adu. Idu. Udu. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada bagian yang ketiga dalam qalqalah apabila bertasydid di akhir kalimat harus lebih kuat dari dua bagian di atas. Ya. Bil haqqo. Bil haqqo. Abi lahabi wa tab. Bil haqqo. Bil haqqo. Bil haqqo. 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 Jadi ditahan, ya. Ada ditahan. Ada penahanan dulu. Haqqo. Haqqo. Ya, kalau ini karena huruf qaf ini dia punya sifat isti'la juga sehingga kadar sandaran ke makhrajnya itu lebih kuat daripada ba dan jim. Sehingga memberikan kesan putus suara. Lihat, bil haqqo. Bil haqqo. Jadi pendengarannya putus ya. Bil haqqo. Beda dengan ba. Kalau ba, lihat yang ba. Abi lahabi wa tab. Wa tab. Wa tab. Wa tab. Terputus enggak pendengarannya kalau ba? Tidak, Ustaz. Tidak ya, karena dia qalqalahnya bukan isti'la. Jadi tidak terlalu tidak sekuat huruf yang isti'la. Isti'la sandaran ke makhrajnya itu lebih kuat daripada yang bukan isti'la, ya. Ba itu berarti tidak sekuat yang qaf. Kalau jim, ayo jim ini qalqalahnya isti'la bukan? Bukan. Bukan, berarti dia sandaran ke makhrajnya kuat tidak? Tidak, Ustaz. Nah, lihat, berarti suaranya tidak terlalu tidak terdengar putus. Lihat, wal hajj, wal hajj, hajj. Masih ada suara? Hajj. Suara masih ngalir nggak? Wal hajj, hajj. Masih ngalir, Ustaz. Masih ya? Jadi bukan gini. Kalau terputus seperti ini. Wal hajj, 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 hajj. Nah, bukan gitu, tapi lihat masih ada aliran. Wal hajj, wal hajj. Ya, bisa dipahami ikhwah sekalian? Apa bedanya? Apa bedanya qaf dengan ba? Ayo. Kalau qaf
Kop Terputus. seperti terputus. Kalau ba, Kalau bak Mengalir. Suaranya. kalau jim. jim Mengalir. Ya, jadi di sini apa yang membedakan? Jadi kalau kof itu seperti terdengarnya terputus, kalau ba enggak, jim enggak. Ayo. karena pop termasuk istilah. Karena kalau kof dia selain qalqalah, dia juga Istilah. kalau yang ba istilah. Istifal. Istifal. ya qalqalah istifal. Kalau jim Kalau istifal. qalqalah istifal. Jadi qalqalah istifal itu maka masih ada ya. Sandaran ke makhrajnya itu tidak sekuat yang isti'la, tidak sekuat yang isti'la. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya ada satu pertanyaan sebentar ya. Untuk kitab ini ada berapa halaman? Ayo, ada yang sudah membuka sampai akhir halaman? Halaman terakhir? Ayo, sampai berapa halaman? 59. 9. Ustaz. 5 sem. 9. Kita sudah sampai setengahnya belum berarti? Belum. Belum ya. Ya. Tapi masih ingat untuk sifat-sifat huruf yang memiliki lawan? Insyaallah. Sifat-sifat huruf yang punya lawan ada berapa? 5 Ustaz. 1. Apa? Ayo, 1. Al-Jahar. Jahar. Hamas. Hamas lawannya jahar. Ya, hamas. Ada berapa hamas hurufnya? 2 ke 5. Hamas ada berapa? Fahasahu. Sun sakata. Ada berapa? 10. Ada 10. Kalau hamas itu ditandai dengan apa? mengalirnya Mengalirnya suara apa mengalirnya angin? mengalirnya angin. Mengalir angin Ustaz. Angin. Ya, lawannya hamas adalah Al-Jahar. 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 Berarti al-jahar itu selain yang hamas. Mengalirnya atau tidak mengalirnya, Tidak mengalirnya. angin? Tidak Tidak mengalirnya angin. Ya. Baik, yang sifat berikutnya setelah hamas ada sifat apa? Ada sifat asyiddatu. Lawannya apa asyiddatu? Asyiddah ar-rakhawah. Ada sifat pertengahan antara syiddah dan rakhawah apa? Namanya tawassut atau bainiyah. Ya, kalau asyiddah itu hurufnya ada berapa? 8. Apa saja? Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Huruf syiddah itu ada 8. 5-nya qalqalah, yang 3 bukan qalqalah. Kalau yang qalqalah kan berarti baju di toko ya. Nah, kalau yang bukan qalqalah itu ada 3. Apa itu? TKI. T-nya itu ta, K itunya kaf, I-nya itu hamzah. TKI. Ya. Ya, bisa menghafalnya? TKI. Ya, huruf syiddah ada 8. Yang 5-nya itu baju di toko. Yang 3-nya apa? TKI. Itu TKI. Terus kaf, terus satu lagi apa? Hamzah. Ya, kita kalau kini kita baca TKI atau ya TKI ya, cukup.
TKI ada di toko baju gitu ya. TKI Ada di toko baju. TKI di toko baju. TKI di mana? TKI di toko baju. Ya enggak? Baju di kota. Jadi kalau saya tanya huruf syiddah apa saja? Bisa nyebutkan? TKI TKI baju di Ada di toko. TKI ada di toko baju. Oh, langsung aja. TKI di toko baju. TKI di toko baju. TKI di toko baju. Iya nggak? 8 kan? ya. TKI di toko baju. Iya. Kelihatan nggak ini? Tangan saya kok aneh ya? Jelas nggak? Enggak, Zat. Putus-putus. Putus-putus ya gambarnya ya? Iya. Kenapa ini? Mirip background-nya. Apa? Mirip background-nya. Oh, itu karena pengaruh background ya? Ya. Nah tuh, ya kan? Padahal ini saya udah ini tuh. Tangan saya kayak nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa ya. Sip. Itu. Lawan daripada syiddah adalah rokhawah. Nah, kalau syiddah itu terputus ya suaranya. Kalau yang rokhawah Mengalir suaranya. Kalau yang tawasud yang pertengahan Antara rokhawah dan tengah. mengalir tapi sedikit. sedikit itu aja. Ya. Ayo terus yang berikutnya kita murojaah sedikit nggak apa-apa ya. Kita sebentar murojaah yang telah lalu. Yang selanjutnya sifat apa? Isti'la. Apa saja isti'la itu? Ada 7 huruf. 7 huruf. Apa? Dot, To, Zo, Kof, Ghain, Kho. Coba, gampang ya. Tapi kalau yang sesuai di buku itu ada khussa dhaghtin qidh ya. Khussa dhaghtin qidh. Tapi kalau mau mudah menghafal itu urutannya begini. Shad dulu, setelah itu dot, setelah dot to, setelah to zo ya. Shad dot Sod, dot, to, zo, kof, ghain, kho. Coba ikuti. Sod, Dot, to, ghain, kho. Ya kan? Iya nggak? Coba ikuti. Saya sebutkan dulu semua. Berarti ada 7 kan ya? Ya, Ustaz. Saya sebutkan ya. Nanti ikuti. Sod, dot, to, zo, kof, ghain, kho. Coba. Sod, dot, to, kof, ghain, kof. Ya. Sudah hafal untuk huruf-huruf isti'la? Ya. 4 pertama gampang yang hafalnya ya. Sod, dot, to, zo. Coba. Iya. Terus 3 terakhir apa? Istifal. Green, kof, kho. Kof dulu aja. Kof, ghain, kho. Kof, ghain, kho. Coba. Kof, ghain, kho. Kof, ghain, kho.
Ya, saya ulang ya. Sebutkan huruf-huruf isti'la. Sodo, Do, do, Ghin, Ho. Sad, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Qaf, ghain, qad. Ya, sebutkan qaf dulu ya, qaf. Qaf, ghain, kha. Qaf, ghain, kha. Ghin, Ho. Ghin, Ho. Ya, So, do, Qaf, to, Ghin, Ho. zo, ho, ghin, ho. coba Pak Evan, Siap, Ustaz. coba gimana? Sebutkan huruf isti'lah. Sod, Do, To, Zo, Qaf, Ghin, Ho. Satu. Pak Hasbi, sebutkan. Coba, Pak. Sod, dot, to, zo, To, pop, to, ghain, ho. Iya. Pak Muhammad Yani. Sod, do, to, zo, qaf, Pak Sodikin, sebutkan huruf isti'lah. Ustaz, Sod, Dot, To, Za, Qaf, Ghain, Kha. Ya, Pak Dwi. Pop, bot, to, zo, qaf, ghain, ho. Iya. Pak Sigit. Sod, do, qaf, ghain, kha. Iya. Pak Muhammad Insan. Sod, Dot, To, Za, Qaf, Ghain, Kha. Ya, Kha. Pak Mukhlis. Sod, Dot, To, Za, Qaf, Ghain, Kha. Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Pak Hamurudin. To, Za, sod, do, to, zo, Za, ko, ghin, ho. Kha. Ya, Pak Eko. Sebutkan isti'lah, Pak. Qaf, Ghain, Kha. Sod, dot, ghain, kha. Gimana tadi? Gimana tadi? Yang kita sebutkan tadi supaya mudah dihafal apa dulu? Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Qaf, ghain, kha. Coba. Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Zo, ghain, kha. Coba Pak Eko dulu, Pak Eko. Yang lain ditutup dulu ya audionya. Coba Pak Eko. Sod, dot, to, zo, ghain, kha. Qaf, ghain, kha. Qaf, ghain, kha. Qaf, ghain, kha. Qaf, ghain, kha. Nah, ulangi. Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Sod, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Seperti itu ya. Mohon dihafalin untuk istilah. Ya, lawan istilah apa? Istifal. Ya, istilah itu ditandai dengan Pangkal lidah. ya pangkal lidah naik ke langit-langit atau suara naik ke langit-langit. Terus selanjutnya huruf sifat apa yang ada lawan? Istifal. Selanjutnya kan tadi kan udah istilah lawannya istifal. Nah, sekarang selanjutnya yang sifat apa lagi yang keempat? Itbaq. Itbaq. Apa itu pengertian itbaq? Pengertian itbaq apa? Nempel atau melekat. Langit. Melekat atau menempel. Nempelnya lidah ke langit-langit. Ulangi. Pengertiannya apa itbaq itu? Nempelnya sebagian lidah ke langit-langit. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Sebutkan.
Empat. Sod, do, to, zo. zo. Iya, berarti 4 huruf pertama isti'lah, ya kan? Istilah. 4 huruf pertama istilah. Ya, 4 huruf pertama Istilah. isti'lah. Sod, dot, to, zo. Ya, gampang? Sod, Do, dot, to, Ya. zo. Zo. So, zo. Zo. Ya, ini itbaq nih, menempelnya sebagai lidah ke langit-langit dan terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit saat mengucapkan. Itu namanya itbaq, ya. Lawannya apa itbaq, Pak? Kita. Invita berarti berpisahnya atau terbukanya Invita. rongga mulut antara lidah dan langit-langit atas ketika mengucapkan huruf, ya. Dan Terbukanya rongga mulut, ya, antara lidah dengan langit-langit. Jadi suaranya tidak mengumpul, ya. Selanjutnya di sini disebutkan lagi enggak untuk sifat yang berikutnya? Ada ya, ismat dan idlaq. Ada ismat, ada idlaq. Ini ismat idlaq. Jadi kita hafalkan saja idlaqnya. Idlaqnya itu farra min lubin atau firra min lubin. Nah, lihat. Farra idlaq itu ringan pengucapannya karena keluar dari ujung lidah atau dari salah satu dari kedua bibir atau kedua bibir secara bersamaan. Jadi pahami saja idlaq, ya. Kalian jangan memahami yang ismat, pahami aja yang idlaq karena idlaq lawannya ismat, iya nggak? Pahami yang idlaq. Kalau yang pertama kita harus pahami apa? Yang pertama, sifat pertama kita harus pahami yang hamesnya saja. Hames lawannya jahar. Yang kedua kita pahami yang syiddah, maka lawannya rokhawah. Yang kedua kita pahami yang ini ada tawasud. Terus yang ketiga kita pahami yang isti'lah, hafalkan isti'lah. Otomatis nanti paham yang istifal. Ya, setelah itu pahami yang itbaq. Itbaq, ya, hafalkan itbaq, nanti antum akan hafal yang invitah. Pahami yang selanjutnya yang idlaq. Ya, saya rekomendasi untuk pahami yang idlaqnya, otomatis antum akan paham yang ismat. Paham? Nah, kalau yang idlaq hurufnya farra min lubin, farra min lubin, fa ra mim nun lamba. Jadi antum jangan menghafalkan huruf yang ismat, ya. Jangan perlu menghafalkan huruf yang ismat. Saya ulangi. Yang pertama antum harus hafalkan yang hames atau yang jahar. Hamas. Hafalkan yang hames, antum hafal yang hames, otomatis akan tahu yang jahar. Yang kedua antum hafalkan yang syiddah atau yang rokhawah. Syiddah. Hafalkan yang syiddah, jangan yang rokhawah, hafalkan yang syiddah. Dan yang tawasud otomatis karena syiddah rokhawah pertengahannya tawasud. Antum hafalkan yang syiddah, ya, yang tadi syiddah itu yang TKI di toko baju, ya. TKI di mana? TKI di toko baju itu syiddah itu. Coba syiddah apa hurufnya? TKI di toko baju. Nah, kalau yang berikutnya apa? Isti'lah. Apa isti'lah hurufnya? Zo, to. Kof. Dot, dot, to, zo, ghain, qaf, ghain, kha. Iya. Sad, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Sad, dot, to, zo, qaf, ghain, kha. Kemudian yang itbaq, ya selanjutnya antum hafalkan yang itbaq. Jangan antum yang itbaq dihafalin, yang invitah dihafalin. Antum hafalkan yang itbaq saja. Yang itbaq itu apa? 4 huruf isti'lah, ya kan? Itbaq itu 4 huruf isti'lah. 4 huruf pertama, 4 huruf pertama isti'lah. Apa itu maksudnya 4 huruf pertama isti'lah? Dot, dot, to, zo.
Berarti sisanya itu infitah. Sisanya itu berarti infitah. Setelah itu antum hafalkan yang idlaq. Setelah antum menghafalkan yang yang itbaq, antum akan paham yang infitah. Setelah itu antum hafalkan yang idlaq. Yang idlaq itu firro atau farro min lubbin. Farro min lubbin. Jadi idlaq itu mudahnya pengucapan huruf karena keluar dari ujung lidah atau dari salah satu bibir atau kedua bibir, ya. Ayo, apa tadi pengertian idlaq? Ringan dan cepat pengucapan saat melafalkan suatu huruf. Ya, mudahnya, kalau mau mudahnya ya antum katakan saja mudahnya pengucapan huruf karena keluar dari ujung lidah atau salah satu dari bibir atau keduanya. Itu namanya idlaq. Hurufnya ada 6. Firro min lubbin. Firro min lubbin. Ya. Kita sudah sampai sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Sofir sudah. Masih ingat sofir hurufnya ada berapa? Ada 3. Udhkur, sebutkan. Sin, Sod, Zai. Ta, Za, So. Apa? Za, Za, So. So. Sodun wa zayun sinu. Sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Sod, Zai, Sin. Ya, kan ada as-sofir tuh. Udah, antum mulai dari sod aja. Sofir. Oh, awalnya sod berarti. Sod, zai, sin. Ya. Sod, Zai, Sod, Zain, Sin. Sofir itu namanya. Apa? Sod, Sod, zai, sin. Sin. Terus yang qalqalah. Apa qalqalah hurufnya? Maju di toko. Maju di toko. Atau di toko baju. Yang ketiga, masuk lin. Kita masuk lin. Lin. Ya. Coba. Lin secara bahasa apa? As-suhulah. Apa itu as-suhulah? Mudah. Lembut atau kemudahan. Ya, mudah. Secara bahasa mudah. Secara istilah mengucapkan huruf ya dari makhrajnya dengan mudah. Mengucapkan huruf ya dari makhrajnya dengan mudah atau pengucapan huruf mudah. Nah, itu hurufnya ada 2. Waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun atau waw sukun sebelumnya apa? Berharokat fathah. Ya, berharokat fathah. Contohnya adalah Quraisy, al-maut, 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 al-maut. Quraisy, al-maut. Ya. Khair, khair. Yang jelas ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Ya. Itu lin. Lanjut sifat inhiraf.
Nah, inhiraf. Inhiraf itu secara bahasa adalah menyimpang atau condong. Al-mail anisyai wal udul anhu. Secara istilah adalah menyimpangnya suara ketika ketika pengucapan huruf sehingga berpindah ke makhraj yang lain. Contohnya lihat. Yang lam. Yang lam itu penyimpangan suara huruf lam keluar melalui samping dua sisi lidah karena ujung lidahnya menghalangi jalur, ya, ujung lidahnya menghalangi jalur al-led. La, karena ujung lidah untuk lam itu ujung lidahnya ketemu kemana? Nempelnya kemana kalau lam itu? Ke gusi Zat. Dia nempel ke gusi. Karena dia, ya lihat, penyimpangannya adalah, lihat, suar ulfan itu samping gusi. Lam itu dari tepi lidah. Tepi lidah tapi bagian ujungnya, Pak. Saya ulangi, lam itu tepi lidah bagian apanya? Ujungnya. Jadi ujung tepi lidah. Jadi bukan ujung lidah saja, tapi ujung tepi lidah. Sehingga dia keluar itu melalui samping lidah, bagian ujung. Ya. Terus ditempel sampai ujung juga, dari tepi lidah ujung sampai ujung. Sehingga ketika ngucapin lam, itu terhalangi itu suara, ya, terhalangi oleh lidah karena lidahnya nempel ke gusi seri atas. La, li, lu, ro. Ucapin lam itu jangan diputus, ya, jadi putus gini. Al, il, ul. Jangan dibaca syiddah. Terus dibaca apa? Rokhawah bukan? Tawasud. Dibaca rokhawah bukan? Bukan. Dibaca syiddah bukan, dibaca rokhawah juga bukan. Terus dibaca seperti apa? Tawasud, ya. Ini ya, pertengahan. Jadi alirkan tapi sedikit alirannya. Al, il, ul, al, il, ul. Jangan diputus sehingga seperti syiddah atau dialirkan seperti rokhawah. Al, il, ul seperti syiddah. Betul nggak kalau seperti syiddah? Il, ul, betul? Betul. Salah rokhawah. Seperti rokhawah. Al, il, ul, betul? Alah. Alirannya jangan tinggi. Al, il, ul gitu. Al, il, ul. Alhamdu, alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk ro-nya, adapun huruf ro, sebaliknya suara ro itu menyimpang dari mana? Dari dua sisi lidah, dari dua sisi lidah ke tengah. Ya. Kalau yang lam, lihat perbedaannya, lihat. Nih, lihat. Kalau yang ini gambarnya, lihat gambarnya. Ini perbandingan antara inhirafnya huruf lam dengan inhirafnya ro. Jadi inhirafnya lam itu, lihat, lihat prosesnya, lihat. Set dari pangkal lidah, tengah, terus ke pinggir, gitu kan, keluar gitu ya. Nah, kalau yang ro itu dari pinggir ke tengah, dari pinggir ke tengah. Kalau yang lam dari tengah ke pinggir,
Kalau yang ro, Tengah. Dari tengah ke ujung. hah? Tengah ke ujung. Dari mana? Dari tengah ke Dari ujung. pinggir ke tengah. Dari pinggir ke tengah gitu loh, ya. Dari pinggir ke tengah. Saya ulangi. Kalau yang lam, Dari tengah Dari ke pinggir. tengah ke pinggir. kalau yang ro, Dari pinggir ke tengah. tengah. ya. Lam itu yang gambar sebelah kanan. Yang ro gambar sebelah kiri. Ya, saya ulangi. Yang lam gambar sebelah Kanan. yang ro gambar sebelah Kiri. kiri. Ro dari pinggir ke ujung. Lam dari tengah ke pinggir. Paham bedanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau ro Alhamdulillah. dari ujung ke tengah. Kalau lam dari tengah ke pinggir. Ujung pindah. Ro. Ini aja Pak untuk ngapalnya. Kalau ro itu jerok. Apa Pak? Jerok itu artinya dijerok. Dalam. Ya, berarti ro berarti dia dari tengah ke dalam. Ya, artinya dari pinggir ke dalam kita. Kalau yang lam Dari tengah ke pinggir. Dari dalam ke pinggir. keluar dia. Jadi kalau lam, la, luar. Keluar dia. Dari tengah keluar ke pinggir. Pinggir atau keluar. Nah. Ro. Ya. Sebelumnya kita absen sebentar ya. Belum ada berapa yang sudah bergabung? 14 ya? 14. Coba saya absen sebentar. Pak Aan, izin ya Pak Aan ya. Pak Amir Budiman. Hadir Ustadz. Hadir. Ya. Pak Arif Dedi Santik. Hadir Ustaz, agak telat. Kita berapa pertemuan lagi, Pak? Kita sisa berapa pertemuan lagi nih kira-kira? Lupa Ustaz. Hah? Lupa. Kurang lebih 4 pertemuan ya. Tapi kita setengahnya aja belum. Sambung masuk saat. Hah? Baik. Disambung gimana, Ustaz? Nanti kelas selanjutnya. Ya, kita sambung ya. Pak Dwi. Hadir Pak Dwi ada kan ya? Hadir Ustaz. Pak Eko. Hadir Ustaz. Pak Eko hadir. Pak Evan. Hadir, Ustaz. Pak Hasbi. Hadir Ustaz. Pak Vicky. Pak Ilham Surya. Siap hadir Ustaz. Pak Jajang. Pak Jajang. Pak Katar. Pak Khairi Lutfi. Pak Laude Hamurudin. Hadir Ustaz. Pak Khairil Ardani. Pak Khairil Ardani. Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Irfan. Pak Muhammad Irfan.
Pak Muhammad Insan, Hadir Ustaz. Pak Muhammad Yani, Hadir Ustaz. Pak Mukhlis. Hadir Ustaz. Ya, Pak Mukhlis hadir. Pekan kemarin nggak datang Pak Mukhlis? Ya, Nggak lagi hadir. ada rapat di masjid persiapan pembangunan Ustaz. Pembangunan lagi renovasi pembangunan Ya, masjid. insya Allah. Ya. Di mana Pak? Di Lombok. Oh, Masya Allah. Lombok. Baik. Coba ya. Pak Sigit, Hadir semoga Allah Ustaz. mudahkan ya Pak Amin. pembangunan masjidnya. Pak Sigit, Hadir Ustaz. Pak Sodikin, Hadir Ustaz. Pak Sodikin di mana ini Pak Sodikin? Jauh nggak? Di Sambas, Kalimantan Barat Ustaz. Di mana Pak? Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Coba. Insyaallah barakallahu fiik. Pak Sunar, Pak Saiful, Ikhwan, Pak Triyono, Pak Widi Rahmat, Hadir Ustaz. Pak Afrizal Tanjung, Pak Barkah Tribasuki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. Yang bergabung pada malam hari ini 14 peserta. Ya, barakallahu fiik. Lanjutkan. Kita lanjutkan. Sifat berikutnya adalah tikror atau takrir. Takrir. Sifat yang tidak memiliki lawan selanjutnya adalah takrir. Secara bahasa adalah i'adatu syai' marratan ba'da marrah, yaitu terulang atau mengulangi sesuatu ya. Secara istilah adalah bergetarnya. Irti'adu tarafil lisan atau ra'sil lisan 'inda nutqi bil harf, bergetarnya ujung lidah. Ya, irti'adu ra'sil lisan, ra'sil lisan, kepala lisan itu maksudnya ujung lidah ya. Ketika mengucapkan huruf. Huruf apa? Huruf ro. Karena untuk tikror atau takrir ini hanya satu huruf. Huruf apa? Huruf ro. Ya. Ro. Ro. Ya, jangan berlebihan, jangan oro. Tapi oro. Oro sekali getaran. Ya, jangan sampai menimbulkan getaran yang kedua, yang ketiga. Tapi oro hanya sekali getaran. Jangan ro. Ya. Apalagi ketika bertasydid itu perhatikan jangan sampai berlebihan. Contohnya berlebihan. Hirrahmanirrahim, nirrahim. Jadi getarannya itu banyak itu. Ya, lebih dari satu. Ya, tapi satu kali getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, nirrahim. Ya, yang berlebihan itu nirrahim, nirrahim, itu lebih tuh. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi ro itu apa sifatnya? Ayo saya tanya, ro itu sifatnya apa? Syiddah apa rokhawah? Rokhawah Ustaz. Rokhawah Ustaz. Bukan rokhawah, bukan syiddah. Tawasud. Tawasud, Jadi Ustaz. jangan kebanyakan, jangan nirrahim, nirrahim. Ya, pertengahan. Dia ngalir tapi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sifat yang berikutnya yang tidak memiliki lawan adalah sifat at-tafasyi. Apa itu sifat at-tafasyi? Berarti al-intishar, menyebar. Merata atau menyebar. Secara istilah menyebarnya angin di dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf apa itu? Huruf shin. Apa? Shin.
Shin. Shin. Shin, bersin. Nah, lihat di shin. Ya. Shin. Minasyaitonir rajim. Alam nashrah nash minash ikuti nashrah jangan diputus, jangan nashrah tapi nashrah ya. Karena huruf shin selain dia tafasyi dia juga rokhawah, dia juga hamas ya. Terkumpul di situ. Dia rokhawah iya, hamas iya, tafasyi iya. Ya kan? Ya, jangan ditebalkan ya. Karena huruf shin ini bukan huruf yang isti'la. Tapi jadi sho. Iminash. Tapi himinasya, bukan sho. Tapi sya. Dengan menjauhkan kedua rahang. Taib. Yang terakhir dari sifat yang tidak memiliki lawan adalah istitalah. Apa? Istitalah. Istitalah itu secara bahasa adalah alimtidad. Apa itu? Memanjang. Secara istilah imtidadu sautin atau imtidadu saut min awwali ihda hafatayil lisan ila akhiriha, yaitu memanjangnya suara pada awal salah satu tepi lidah. Maksudnya salah satu tepi lidah itu bisa yang kanan, bisa yang kiri. Itu maksudnya salah satu tepi lidah itu yang kanan atau yang kiri. Sampai mana? Ila akhiriha, sampai akhirnya. Tepi lidah itu kan dari pangkal lidah sampai ujung lidah ya ada tepinya. Nah, paham nggak maksudnya tepi lidah di sini, Pak? Pinggirnya, pinggir lidah. Pinggir lidah itu mulainya dari mana? Dari pangkal ke tengah sampai ujung. Dari mana? Dari pangkal ya sampai ujung. Waladhdallin. Jadi jangan Lah. Coba kalau mau kita alirkan suara ya, kalau kita berbicara suara nih. Suara itu kan antara syiddah dengan rokhwah ya. Syiddah, rokhwah atau tawasud. Nah, kalau dot ini masuknya mana? Syiddah atau rokhwah? Rokhawah. Rokhwah. Sehingga itu dialirkan nggak suaranya? Dialirkan. Alirkan. Jadi jangan diputus, jangan. Benar nggak kalau pengucapannya gini? Salah. Dialirkan. Gimana? Lihat. Coba. Nah, gitu. Jadi di mulut itu masih ada suaranya nih. Tapi ingat jangan sampai ada itu ya. Jangan ada nafas yang keluar. Karena huruf dot itu bukan hamas.
Dot hamas bukan? Bukan. Jangan sampai keluar angin karena dia bukan hamas. Jangan nah, jadi zo nanti. Ya, jadi zo, tapi zo juga nggak keluar angin. Zo keluar angin nggak? Tidak Enggak. Tapi beda di situ. Beda ya. Do kan dia bukan ujung lidah. Kalau dot itu bukan ujung lidah. Dot itu dari mana? Tepi lidah. Jangan dijadikan ke ujung, jangan Allah, jangan jadikan di ujung, tapi di tepi lidah. Sifat istitolah adalah sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Sifat itu akan lebih nampak ketika sukun daripada berharokat. Bagaimana cara praktiknya? Ya kayak tadi. Ya. Ya, waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Pak Hamurudin. Coba gimana Pak? Ghairil, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba waladdolinnya gimana? Waladdallin. Nah, terputus nggak itu kalau walad? Tidak. Kalau walad terputus, tapi waladdallin. Ya, ya dilatihan lagi Pak ya, dilatih terus, latih dan berlatih. Nah, latihannya itu begini, cara latihannya di rumah ya. Sukunkan. Coba. Coba Pak Amurudin, coba. Nah, langsung terputus itu Pak. Suaranya terputus. Coba. Bisa menilai nggak Pak Hamurudin? Bisa. Nah, membedakan ya. Nih, yang membedakan terputus atau tidaknya. Harus bisa membedakan ya. Nih kalau ini terputus nih, kalau begini terputus Pak. Terputus itu. Terputus. Tapi kalau yang benar itu tidak terputus Pak. Lihat. Ya nggak? Beda nggak? Iya. Ya, beda. Coba Pak Mukhlis. Coba saya mau lihat. Ini aja, gini aja. Nah gitu Pak. Nah gitu ya, begitu. Nah, ketika sukun yang di kitab ini, coba Pak Mukhlis. Jangan ulangi. Jangan ada jangan ada z-nya Pak ya. Tapi dia lihat. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya.
Ya. Jangan ada kol-kolahnya. Gitu Pak ya. Sip. Latihan terus, latihannya begitu. Latihannya cukup simpel sih. Kayak tadi ya, sukunkan huruf dot. Gitu. Ya, cukup. Selanjutnya Pak Widi, coba saya ingin tahu Pak Widi. Coba Pak Widi. Jangan ada kol-kolahnya. Jangan. Coba. Fadla. Nah, jangan ada kol-kolahnya. Jadi fadla. Coba. Ada kol-kolahnya nggak? Pak Widi Rahmat, jelas suara saya? Agak kurang jelas. Suara saya jelas nggak? Fadla. Saya tanya, suara saya jelas nggak? Kurang. Yang lain jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, barakallahu fiik. Ya, syukron Pak Widi Rahmat. Pak Sodikin coba ucapin Pak. Fadla. Gitu. Coba Pak Sigit. Allah. Lagi. Fadlala apa Fadla? Bapak baca yang mana? Fadlala. Fadla apa Fadlala? Fadlala yang ini ya. Oke. Fadla. Ya. Terus Pak Mukhlis sudah ya tadi Pak Mukhlis. Pak Muhammad Yani. Al-Dhafa. Jangan ada kol-kolahnya. Al-Dhafa. Lagi. Ya, barakallahu fiik. Perlu dilatih lagi Pak ya, pengucapan dot ya. Latihannya tadi, latihannya gampang. Antum dipraktekannya di rumah. Paham latihannya? Ya, barakallahu fiik. Pak Muhammad Insan. Pak Muhammad Insan ada? Ada. Coba baca, Pak. Lagi? Iya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Laudi Hamurudin. Coba baca. Al-lala. Adlala. Lagi. Adlala. Ya. Adlala. 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 Ya. Yang jelas ya patokannya lam jangan diputus, jangan jangan tapi
Selanjutnya, terima kasih Pak Amrudin. Selanjutnya Pak Ilham Surya. Coba. Yang mana Ustaz? Yang adlala. Adlala. Ya, sekali lagi. Adlala. Cukup. Barakallahu fiik. Pak Hasbi. Yang mana Ustaz? Antum pilih yang mana? Mau adlala, ad'afa atau fadla, terserah. Afa. Apa? Afa. Ya, lagi. Afa. Ad'afa. Afa. Ya. Ya, perlu dilatih lagi Pak Hasbi ya. Ya Ustaz. Ad'afa, 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 ad'afa. Ya. Selanjutnya Pak Evan. Fadla. Lagi. Fadla. Fadla, Fadla. 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 Ya. Barakallahu fiik Pak Dwi. Afwan, Pak mana? Pak Eko, afwan, Pak Eko. Ya Ustaz. Coba baca, itu serah pilih yang mana? Adlala, ad'afa atau fadla. Adlala. Lagi. Adlala. Nah, begitu ya. Adlala, 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 adlala. Baik, barakallahu fiik. Pak Dwi. Pak Sulis. Ad'afa. Lagi. Ad'afa. Lagi. Ad'afa. Ya, tambahin lagi karena dia rokhawah ya, tambahin lagi. Ad'afa, ad'afa, ad'afa. Ad'afa. Ya. Kalau seandainya yang tawasud aja kita alirkan walaupun sedikit alirannya, maka rokhawah harus lebih mengalir. lebih banyak suaranya, mengalirnya lebih panjang alirannya. Al-afa, al-afa, al-afa. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jangan ad. Tapi lihat ditebalkan, do-nya ditebalkan. Al-afa. Iya. Seperti itu kurang lebih ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Arif Dedi Sentik. Ayo silahkan Pak Arif. Ustaz. Out la la. Lagi. Out la la. Jangan dimonyongkan ya. Jangan dimonyongkan. Out la la. Huruf Out. do. Jangan Out. dimonyongkan. La. Lihat Out. Pak. Mana Pak? Loh, Pak Arif mana Pak Arif? Nah ini Pak Arif. Nah lihat. Jangan dimonyongkan Pak ya. Jangan. Mana? Saya Out. gambar saya. Out. La Lihat. la. Berarti kan jangan gini. Jangan, tapi la la. Coba. Out. La la. Lagi. Out. La la. Suaranya di dalam masih ada manjang. La la. La la. Terputus Pak Arif. Jangan sampai terputus. Out la la. Out Lagi. la la. Out Ya. la Latihannya la. gini ya, latihannya Ud. Out. terputus. Id. Ud.
Nah gitu. Ad. Id. Id. Ud. Iya. Ad. Lala. Ya, barakallahu fiik. Lala. Cukup, Pak Arif. Selanjutnya Pak Amir Budiman. Ya Ustaz. Silakan Pak Amir. Baca yang mana? Adl. Bentar, ulangi Ustaz. Iya. Adlala. G. Adlala. Lagi. Adlala. Ya. Adlala. Adlala. Ya, pas. Barakallahu fiik. Ya, begitu kurang lebih. Paham pengucapan huruf dot ini karena dia punya sifat istitolah. Panjang ya. Nih, lihat. Bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di tabel ini, sifat-sifat huruf itu masing-masing huruf itu punya sifat minimal paling sedikit itu 5. Paling sedikit berapa sifat yang dimiliki huruf? 5. 5 itu paling sedikit 5. Apa saja hurufnya? Di sini lihat ya. Tabel atau nomor 1 sampai nomor 16. Apa itu? Hamzah, ta, tha, ha, kha, za, gha, a, gha, fa, terus ka, ma, na, ha. Al-wawu ya wawu mutaharikah itu wa, ya mutaharikah ya, wa dan ya. Nah, ini ada berapa sifatnya? Masing-masing yang saya sebutkan dari 1 sampai 16 barusan? 5. Ada 5. Nah, yang berikutnya di halaman yang ke-24 ini, ya, yang jumlahnya 13 huruf, ini ada 6. Ada 6. Ada 6, ya. Adapun yang sisa satunya yaitu huruf ro itu maka ada 7. Apa yang sifatnya 6? Sifatnya ada 6. Itu ada ba, ada ba, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, ko, la. Ada wawu layina. Wawu layina itu wawu yang sukun sebelumnya apa? Wawu sukun sebelumnya fathah. Ya layina itu ya yang sukun sebelumnya fathah. Nah, itu ada 13 dan yang terakhir yang mempunyai 7 huruf. Yang mempunyai 7 sifat. Jadi huruf hijaiyah itu ada yang 5 sifatnya, ada yang 6, ada yang 7. Yang 5 ya, ada berapa tadi? Yang 5 ada 16. Kalau yang 6 ada 13. Yang 7 ada 1. Apa itu yang 7? Huruf apa itu yang paling banyak? Huruf ro. Huruf ro ya. Huruf ro itu dia paling banyak sifatnya. Jahar iya, tawasud iya, istifal iya, infitah iya, idlaq iya, inhiraf iya, dan takrir juga iya. Ya. Alhamdulillah kita kelar mempelajari tentang apa? Sifat huruf. Ya, jadi kesimpulan setelah kita mempelajari sifat huruf ini, sifat huruf itu ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan sudah kita jelaskan tadi. Yang tidak memiliki lawan, ya alhamdulillah pada pertemuan malam ini kita sudah menyelesaikannya. Ada berapa yang tidak memiliki lawan kurang lebih? Yang tidak memiliki lawan 7 apa 8? 7. Ada berapa disebutkan yang tidak memiliki lawan?
8. 7 Ustaz. 7. 7. Ya, kalau di sini 7 ya. Ya. Ya udah, ikuti aja di sini. As-sofir, qalqala, lin, al-inhiraf, takrid, tafashi, dan istitolah. Sofiru hasadun wazayun sinu, qalqalatun qutbu jadin walinu, wawun waya unsukina wan fataha, qablahu mawalin hirafu suhiha, filami warwa bitakririn ju'il walit tafashishinu dhodani statil. Nah, kalau ini kan sesuai dengan matan di Ibnu Jazari, ya, Muqaddimah Jazariyah itu ada 7. Kalau mana ada tambahannya itu ada gunnah, ya 8, ada lagi 9 khofa. Nah, tapi kita fokus ya, kenali dulu yang 7 ini. Ya, alhamdulillah. Tinggal masuk ke pembahasan makharijul huruf. Insyaallah pertemuan akan datang. Ya, saya rasa cukup. Pahami dulu itu ya sifat-sifat huruf. Diulang-ulang, coba dibuka lagi pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan, insyaallah di Japri ya, insyaallah kalau saya ada waktu sempat, waktu senggang saya jawab. Ya, untuk teman ini saya rasa cukup ya, ikhwah sekalian. Baik Ustaz. Ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, barakallahu fikum jami'an. Semoga semangat, hamasah ya, semangat hingga selesai insyaallah. Ya, kurang lebih 4 pertemuan lagi. Manfaatkan 4 pertemuan tersebut ya. Antum sudah Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah hingga ini udah mau di akhir. 4 pertemuan lagi Pak ya. Allah pilih antum untuk bisa istiqomah, ini adalah anugerah luar biasa karena enggak semua yang bergabung itu bisa istiqomah, ada aja kendalanya ya, dan Allah mudahkan antum ya, syukurlah ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fika barakallah. Iya.